قال رحمه الله والمقصود أن في إظهار المبتلى عشقا من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله. Maksudnya di sini bahwa dalam sikap atau dia menampakkan ini orang yang terkena ujian cobaan cinta berat ini, ketika dia menampakkan kecintaan kepada orang yang tidak halal bagi dia untuk berhubungan dengannya, nah, min dhulmihi wa adahu ma huwa udwanun alaihi wa ala ahlihi wa ta'ridun li tasdiqi katsir minan nas dhununahum fihi. Ini membuka, ini merupakan perbuatan zalim dari orang tersebut dan merupakan ini azab, dia mengganggunya, menyakitinya, yang itu merupakan bentuk udwan, pelanggaran, permusuhan terhadap orang tersebut dan keluarganya. Juga untuk ya ini artinya membuat bisa jadi benarnya sangkaan kebanyakan orang terhadap dirinya. Paham ini kan? Artinya ketika dia mungkin dia diam, dia sembunyikan ketertarikan cintanya itu kepada orang tersebut karena itu tidak halal. Nah, itu mungkin masih ringan. Tapi ketika dia tampakkan kepada orang lain, itu justru membuat orang itu tersakiti, ternoda. Qala fa in ista'ana 'alaihi biman yastamiluhu ilaih. Nah, ketika dia minta tolong cari mak comblang perantara biman yastamiluhu ilaih, yang bisa membuatnya untuk cenderung datang kepada yang dia sukai itu, imma birahbatin aw rahbah, suka atau tidak suka, dengan perasaan suka ataupun tidak suka, ta'addad dzulmu wa intashara, itu semakin kezaliman itu berlanjut dan kemudian tersebar. Artinya sudah ada orang ketiga yang dia mintai bantuan untuk jadi perantara. Wa sara dzalikal wasitah, akhirnya orang yang jadi perantara itu sara dzalikal wasitatu dayyusan zaliman. Dayyusan zaliman. Si A cinta kepada si B, entah itu sejenis ataupun tidak sejenis, entah itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Nah, kemudian dia tampakkan rasa cintanya itu, entah dengan cerita atau dia tunjukkan, ya, kejar, dia datangi. Nah, ini itu juga justru sudah, walaupun mungkin misalnya kalau yang si B-nya ini sudah berkeluarga misalnya, itu termasuk ya, ini pelanggaran kezaliman terhadap si B ini yang dilakukan oleh si A. Nah, dan itu membuat artinya orang membenarkan sangkaan mereka kepada dia. Jadi punya dugaan orang ini fihi syai', kawiyan, pacaran. Nah, kemudian kalau dia minta tolong kepada orang lain untuk sampai kepada si B yang dia cintai ini tadi, tambah lagi. Akhirnya apa? Ada orang ketiga yang tahu, akhirnya mungkin tersebar.
wasara. Nah, kalau dia orang yang tiga ini menjadi mak comblang ini menghubungkan jadi perantara, betul dia jadi dayyus zaliman. Syarat talikal wasitatu dayyusan zaliman, yang memfasilitasi supaya si A bisa kencan atau bertemu dengan si B. Paham ini kan? Bisa kan? Bisa mafhum? Bisa mafhum? Ini seperti itu. Syarat talikal wasitah dayyusan zaliman, dia memperantarai. Sementara dia sudah, si A ini sudah tertarik kemudian menyebarkan, dan itu sudah membuat si B ini kan nanti kan resah, gelisah, kemudian terganggu. Kok orang ini ngejar-ngejar. Nah, tambah lagi dengan keluarganya. Apalagi kalau misalnya masing-masing pihak, entahlah yang si A yang sudah berkeluarga atau yang si B yang sudah berkeluarga, itu tambah menyakiti keluarga mereka. Orang pun juga akhirnya menduga yang bukan-bukan terhadapnya. Nah, tambah lagi kemudian ada perantara yang fasilitasi mereka, hubungan mereka. Nah, si perantara ini jadi apa? Dikatakan di sini dayyusan zaliman. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad la'ana ar-ra'isha wa huwa al-wasitah baina ar-rashi wal murtashi fi isali ar-rishwah. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melaknat calo yang memperantarai antara orang yang menyogok, menyuap dengan orang yang disuap, calonya ini, perantaranya ini, kurirnya ini dilaknat oleh Rasulullah. Famad dhannu bid-dayyusil wasitati bainal asyiq wal ma'syuq fi al-waslati al-muharramah. Nah, bagaimana dengan kiranya dengan orang ini dayyus yang menjadi perantara antara orang yang asyik, yang sedang jatuh cinta dengan korbannya, dengan yang dia cintai, untuk berhubungan secara tidak sah, hubungan yang haram. Nah, tidak terikat sebagai suami istri, atau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Fayatasa'adul asyiqu wad-dayyus 'ala dhulmil ma'syuqi wa dhulmil ghairihi. Akhirnya orang yang asyik ini tadi, yang sedang jatuh cinta ini, kerjasama dengan si dayyus, mak comblangnya tadi, perantaranya tadi, untuk mendolimi ma'syuq. Mendolimi siapa? Ma'syuqnya, orang yang katanya dia cintai, yang dia taksir. Wa dhulmil ghairihi, dan mendolimi orang lain. Mimman yatawaqqafu husulu ghardihima ala dhulmihi fi nafsin aw malin aw ardin. Dan mendolimi orang lain pula dari orang-orang yang tercapainya tujuan mereka berdua tergantung kepada kezaliman dia terhadap yang terjadi terhadap orang tersebut, baik itu terhadap hartanya, dirinya, ataupun kehormatannya. Artinya mereka mendapatkan tujuan itu ya disebabkan apa? Perbuatan zalim yang mereka lakukan. Kalau tidak, nah ini mereka menzalimi bukan hanya yakni keluarga si korbannya, maksudnya si maksudnya juga, kalau dia tidak ridha, tidak suka. Atau kalau misalnya suka kan juga mungkin tidak ingin tersebar orang tahu hubungan mereka, tapi ini kemudian dia membuatnya tersebar. Nah, qala fa innahu katsiran ma yatawaqqafu al-matlubu fihi ala qatli nafsin takunu hayatuha mani'atan min ghardihi. Nah, sesungguhnya banyak matlub yang diinginkan itu, segala sesuatu yang diinginkan itu tergantung kepada misalnya upaya membunuh jiwa, yang kehidupan jiwa tersebut menjadi penghalang tujuannya. Kan bisa misalnya apakah mungkin si A ini membunuh suami si B atau istri si B, iya kan? Terjadi seperti itu. Ada orang ketiga yang jadi korban, ada orang jadi korban. Kalau dia hidup, ini jadi penghalang buat mereka. Nah, dayusnya juga bermain. Gimana caranya supaya mereka bisa berhubungan? Dia mendapatkan tujuannya juga, mungkin dapat bagian apa, harta atau apa. Dengan apa? Ini dilenyapkan. Apa kan? Nah, seperti itu kejadian. Dan itu subhanallah, jadi sekarang kejadiannya banyak sekali yang seperti ini. Qala fakam min qatilin tulla damuhu bihadha sabab. Betapa banyak korban yang tulla damuhu, yakni uhdira,
tersia-sia darahnya. Bihada sabab, karena sebab ini. Min zaujin, baik itu suami, sayyid maupun qarib, kerabat, majikan. Kalau misalnya itu yang ditaksir itu adalah seorang budak jariyah atau kerabatnya. Wa kam khubbibat imra'atun ala ba'liha, betapa banyak pula wanita-wanita yang jadi khubbibat, jadi benci, jadi tidak suka perang dengan suaminya, ditipu, dirusak. Paham ini kan? Kejadian di situ. Na'udzubillah, ya. Kita berlindung pada Allah dan semoga Allah peliharakan kita dari perbuatan ini. Wa jariyatin wa 'abdin ala sayyidihima, budak perempuan ataupun budak laki-laki jadi rusak, melawan, membangkang terhadap majikannya. Seterusnya bisa dirunut, misalnya juga dalam hal yang lain, misalnya pegawai jadi benci kepada atasannya. Qala wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalika wa tabarra'a minhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut dan berlepaskan diri, artinya berlepas diri dari perbuatan orang tersebut. Wa huwa min akbaril kabair, dan itu termasuk dosa besar. Nah, orang jadi sebab rusaknya hubungan suami istri, gara-gara dia mengganggu, merusak istrinya. Waliyadzubillah. Nah, qala wa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an yakhtuba ar-rajulu ala khitbati akhihi aw yastamu ala sawmi akhihi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha, orang itu dilarang oleh Rasulullah untuk melamar, seseorang melamar gadis yang dilamar oleh saudaranya, atau menawar, yastamu ala sawmi akhi, menawar belanjaan yang sudah ditawar oleh saudaranya. Fa kaifa biman yas'a fi tafriq bainahu wa baina imra'atihi wa amatihi hatta yasila bihima. Nah, bagaimana dengan orang yang dia berusaha untuk memisahkan antara suami dengan istrinya atau dengan budaknya supaya dia bisa berhubungan dengan mereka. Wa usyaqus suwar, orang-orang yang jatuh cinta ini, cinta yang keterlaluan ini, wa musa'iduhum, dan para penolongnya, para pembantunya, orang-orang yang mendukung, memberikan fasilitas, minad diyasati la yarawna dzalika dzanban. Itu, nah, mereka menganggap itu adalah diyasah dan tidak menganggapnya dosa. Ya, nah, maksudnya jamak dari dayus. Wa musa'iduhum minad diyasah la yarawna dzalika dzanban. Itu tidak dipandang dosa. Buangnya bila. Ini ada orang-orang yang seperti ini menganggap itu tidak dosa. Nah, memberi fasilitas, bagaimana caranya supaya suami istri itu bisa, nah, si A melihat si B dan si C ini, masya Allah, nah, tertarik kepada istrinya, kemudian dia berusaha supaya suami istri ini pisah, putus, cari orang. Nah, ini ya yang diceritakan oleh beliau. Dan Rasulullah SAW dia tabarra, dilaknat pelakunya, dan Rasulullah pun berlepas diri. Nah, ini termasuk dari dosa di antara dosa-dosa besar yang tidak akan bisa dihapus kecuali dengan, nah, betul-betul taubatan nasuha, nah, dengan semua syaratnya dan berusaha dan, nah, kembalikan haknya. Nah, qala rahimahullah, fa in talaba al-ashiqu waslan, nah, fa in talaba al-ashiqu wasla ma'shuqihi wa musyarakat az-zawj was-sayyid fa fi dhalika min ithmin zulmul ghairi ma la'allahu la yaksuru an ithmil fahishah illam yarbu 'alayha.
Kalau misalnya orang yang jatuh cinta ini malah mengejar, betul-betul mencari upaya supaya bisa berhubungan dengan maksudnya, yang tadi segitiga tadi, nah, dia si A berusaha untuk berhubungan dengan si C yang jadi istri orang atau jadi suami orang, bahkan bersekutu. Nah, bersekutu memiliki maksudnya. Paham ini ya? Nah, ikut nimbrung dalam rumah tangganya. Jadi seolah-olah dia adalah suami juga bagi atau istri juga bagi laki-laki tersebut. Nah, atau majikan bagi budak tersebut. Ini dosanya min ismi dzulmul ghair. Ya. Yang kedoliman, yang dosanya ini kedoliman yang dia lakukan terhadap orang lain itu mungkin tidak kurang dari dosa perbuatan keji. Illam yarbu alaiha, kalaupun tidak sampai lebih misalnya. Nah, artinya kalaupun misalnya tidak terjadi sampai terjadi perbuatan, yakni sebuah perbuatan keji, tapi kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap keluarga ini mungkin kezalimannya jauh lebih parah, tidak kurang dari perbuatan dosa dari perbuatan keji ini. Wala yasqut haqqul ghairi bit-taubati minal fahisyah, tidak gugur hak orang lain dengan bertobat dari perbuatan keji. Kalau sampai terjadi, ya misalnya, nah, kan ada kadang-kadang sampai menodai istri tetangga misalnya, atau suami tetangga, sampai terjadi misalnya. Nah, ini dengan taubat itu saja tidak mudah, tidak gugur hak orang itu dengan bertaubat dia dari perbuatan keji. Fa inna taubata wa in asqatat haqqallah fa haqqul abdi baqin. Karena kalau dia bertobat, karena sungguhnya taubat itu walaupun misalnya hak Allah gugur, Allah mungkin mengampuni dia, ya, ditutupi kemudian, tapi hak orang tersebut, hak orang lain itu masih ada. Lahul mutalabatu bihi yaumal qiyamah, dan nanti akan dituntut di hari kiamat. Dia akan menuntut di hari kiamat nanti. Seperti yang diceritakan tentang dosa orang yang membunuh itu. Nah, tapi kalau wallahu alam, kalau disebutkan oleh dalam kisah pembunuhan itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kalau dia betul-betul taubatan nasuha dari dosanya itu, menyesali dan dia betul-betul menyesal, boleh jadi di akhirat nanti karena hak Allah sudah gugur dan Allah ridha dengan dia taubatnya dia, Allah pun membuat, bisa jadi apa? Allah damaikan dia dengan wali-wali korban yang dia bunuh. 100 orang yang dia bunuh, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha yang sampai jasad atau rohnya itu dibawa oleh malaikat rahmat. Yang menunjukkan apa? Taubatnya ini kan diterima, taubatnya betul sempurna. Nah, diterangkan oleh beliau, bisa jadi di akhirat hak Allah sudah gugur, Allah mengampuni dia dan maafkan dia, karena dia nampak dan betul-betul taubat, dan boleh jadi hak korban yang 100 ini Allah selesaikan, Allah damaikan mereka. Tapi siapa yang sanggup dengan taubat seperti orang yang membunuh 100 jiwa ini? Nah, apalagi misalnya dalam perkara yang keji ini, ya. Qala fa inna zulmal walid bi ifsadi falidata kabidihi wa man huwa a'azzu alayhi min nafsihi wa zulma az-zawj bi ifsadi habibatihi wal jinayati ala firashihi a'zam min zulmihi bi akhdhi malihi wa kullihi. Sesungguhnya, kenapa masih ada tuntutan ini? Karena kezaliman seorang menzalimi orang tua, ya, misalnya dengan merusak falzata kabidihi, merusak belahan hatinya, merusak anaknya, murdan, atau yang semisal itu, atau orang-orang yang a'azzu alaihim nafsi, orang-orang yang dimuliakannya, lebih dimuliakannya daripada dirinya. Kemudian menzalimi suami dengan merusak istrinya, melakukan pelanggaran kejahatan terhadap peranjangnya,
itu kezalimannya lebih berat dibandingkan orang itu mengambil, merampas hartanya semua. Ya mungkin dengan bahkan sering ya kalau misalnya mungkin dia akan biarlah daripada keluarga dan kehormatan keluarganya rusak, dia mungkin akan serahkan harta itu. Masih lebih ringan. Seperti yang di awal disebutkan oleh beliau. Mati istrinya ataupun keluarganya itu dari itu lebih ringan dia rasakan daripada mereka ternoda. Nah, qala wa lihadza yu'dhihi dzalika a'zam mimma yu'dhihi akhdhu malihi. Ini karena dia menyakitinya lebih daripada dia menyakiti orang tersebut dengan mengambil hartanya. Wala ya'dilu dzalika indahu illa sabqu damihi. Tidak ada yang bisa mengimbanginya untuk menawarnya, menghilangkan dendamnya kecuali dengan menumpahkan darah orang tersebut. Paham ini kan? Nah. Fa lahum min dzulmin a'zam itsman min fi'lil fahisyah. Itulah kezaliman yang lebih jahat, lebih jelek daripada dosa melakukan perbuatan. Nah, artinya, itu tadi. Kalau misalnya artinya dengan cara seperti itu dia mungkin tidak ketemu dia berzina dengan perempuan itu tanpa tahu, bukan tanpa ada niatan untuk merusak wanita itu dengan istrinya, dengan suaminya, atau antara suami dengan istrinya. Kalau ini perempuan, itu masih lebih ringan daripada dia ketika dia mungkin dia melakukan itu dengan cara seperti ini, dengan merusak. Sampai akhirnya putus hubungan suami istri tersebut karena dia masuk. Bahkan apalagi ditambah dengan adanya calo atau comblangnya. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Qala fa in kana dhalika haqqan li ghazin fi sabilillah wuqifa lahu al-jani al-fa'il yawm al-qiyamah wa qila lahu khudh min hasanatihi ma syi'ta kama akhbara bidzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fama dhannukum ay fama tadhunnuna yubqi lahu min hasanatihi. Nah, ya, kalau misalnya hak yang seperti ini terjadi menimpa orang yang berperang di jalan Allah, orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan tersebut, nah, dia dihentikan di hari kiamat. Nah, kemudian dikatakan kepada orang yang dia nodai kehormatannya, keluarganya, ambil kebaikan orang ini semaumu. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau berkata SAW, "Fama dhannukum?" Kira-kira apa menurut kalian dengan dia diberi kebebasan mengambil kebaikan orang yang telah merusak keluarganya sementara dia jihad fisabilillah? Ya, apa kira-kira masih ada kebaikannya? Waliyadzubillah. Fa inna indafa ila dzalik, fa in indafa, kalau ditambahkan lagi kepada hal itu, ayyakunal mazlumu jaran, kalau yang dizalimnya itu tetangganya, au dzarahimin, kerabatnya, ta'addada zulmu, bertambah kezaliman tersebut. Wasara zulman muakkadan, tambah lagi kezalimannya, diperkuat lagi, biqati'atir rahmi wa adal jar, menyakiti tetangga dan kerabat, memutus hubungan silaturahmi. Wala yadkhulul jannatu qati'ur rahmin, dan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Wala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, dan tidak akan masuk dan tidaklah dikatakan beriman orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Ya. Qala fa in ista'ana al-'ashiq 'ala wisali ma'shuqi bi sayatinil jinn. Nah, kalau tadi syayatin manusia, dayus, comblangnya dayus. Nah, sekarang syaitan dari kalangan jin, dengan sihir, dengan pelet, apa lagi? Guna-guna. Imma bi sihrin aw istikhdami aw nahwu dzalik. Dengan sihir atau dengan menjadikan khadam atau yang semisal itu. Dhumma ila syirki wa dhulmi kufra sihr. Bertambah dari udah syirik, zalim, kafirnya perbuatan sihirnya tadi. Fa illam yaf'alhu huwa wa radiya bihi kana radiyan bil kufri. Kalau misalnya pun dia tidak melakukannya, tapi ridha, minta tolong lagi misalnya, atau ada orang yang menawarkan diri, dia diam saja dan menyetujui, berarti dia ridha dengan kekafiran. Ghairu karim,
Tidak ada tanda-tanda tidak suka. Lihusuli maqsadihi, karena tercapai maksudnya dengan perbuatan tersebut bihi. Wa hadza laysa biba'id minal kufri. Yang seperti ini tidak jauh kalau dikatakan dia kufur. Qala rahimahullah wal maqsud anna ta'awuna fi hadzal bab ta'awunun 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awun dalam bentuk seperti ini adalah ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, bukan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka jangan kita terkecoh. Tidak, penyakit itu tidak akan bisa diobati dengan penyakit, hanya akan bertambah. Putus, ya. Semua hal yang menyebabkan itu putus dan bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Qala wa amma ma yaqtarinu bi husuli ghardil asyik min adh-dhulmi al-muntashir al-muta'addi dararuhu fa amrun la yakhfa. Adapun kalau misalnya beriringan dengan tercapainya tujuan orang yang asyik berupa kezaliman yang tersebar dan mengenai orang yang lain, bahayanya itu adalah perkara yang tidak tersamar lagi. Artinya banyaknya korban yang terzalimi akibat keinginan asyik yang ingin tercapai maksudnya itu sudah tidak samar. Nah, banyak yang jadi korban, entah keluarganya sendiri atau kerabatnya, atau korban yang terkait dengan itu adalah maksuknya, pihak-pihak yang berkaitan dengan maksuknya. Nah, fa innahu idza hasala lahu maqsuduhu minal ma'syuq falil ma'syuq aghradun akhar yuridu minal asyiqi anatahu 'alaiha. Kalau misalnya dia memperoleh hasala lahu maqsuduhu minal ma'syuq, dari korbannya, dari kekasihnya itu, teman gelapnya itu, dia dapatkan tujuannya, dia dapatkan apa yang diinginkannya, maka si ma'syuq tadi yang dicintainya itu tadi juga punya tujuan kan, punya keinginan. Dan dia ingin supaya asyik, orang yang katanya cinta kepada dia itu, menolong dia untuk mendapatkan tujuannya. Dan ini mungkin keterangan dari beliau. Apa maksudnya fa amrun la yakhfa? Nah, seperti ini. Nah, si A yang jatuh cinta kepada si B yang mungkin pasangan orang lain, bersambut, dia dapatkan maksudnya, tujuannya dari si B tercapai, si B menyambut, menerima, jadi nggak suka lagi sama suami atau sama istrinya. Kemudian si B tentunya ingin si asyik ini membantu dia untuk meluluskan keinginannya. Entah itu supaya apa? Supaya kita aman, lenyapkan pasangan saya ini. Kan gitu. Fala yajidu min anatihi buddan fayabqa kullun minhuma yu'inul akhar 'ala dzulmi wal 'udwan. Ketika tidak ada yang membantu, atau fala yajidu min anatihi buddan, ketika dia mendapatkan bahwa memang harus membantunya, memang harus membantu maksudnya, maka tinggallah masing-masingnya membantu yang lain dalam hal apa? Dzulm wal 'udwan. Nah, si B ini kemudian menyakiti pasangannya, bagaimana caranya supaya berpisah? Ya, dengan caranya, entah itu dia dengan meracuni pasangannya untuk bisa ini kumpul dengan si asyik ini tadi. Nah, dibuatlah bagaimana caranya supaya mereka berpisah. Cari alasan, wal'iyadzubillah. Nah, fal ma'syuq yu'inul asyik. Jadi si ma'syuqnya ini membantu si asyiknya. Pakar gelapnya ini tadi, ala dzulmi man yattasilu bihi min ahlihi wa aqaribihi wa sayyidihi wa zawjihi. Dia membantu teman gelapnya ini tadi untuk menzalimi orang-orang yang berhubungan dengan dia. Baik itu keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, atau kerabatnya, sepupunya, saudaranya, atau majikannya, atau suaminya. Iya kan? Wal asyik yu'inul ma'syuq ala dzulmi man yakunu ghardul ma'syuq mutawaqqifan ala dzulmi. Dan si asyik membantu pacar gelapnya ini tadi untuk menzalimi orang-orang yang tujuan si ma'syuq itu tadi tergantung kepada kezalimannya, bergantung kepada tindakan dia. Bagaimana supaya si ma'syuq ini mendapatkan keinginannya? Dia pun membantu si ma'syuq. Udah, ini saja.
Fa kullun minhuma yu'inul akhar ala aghradihi allati yakunu fiha dhulmun nas. Jadi masing-masing membantu mencapai tujuan masing-masing yang di situ dalamnya ada menzalimi orang lain. Fa yahsulul udwan wa dhulmun nas. Maka muncullah permusuhan dan kezaliman terhadap orang lain. Bisa bagi syirakihima fil qubhi, karena kerjasama keduanya dalam kejelekan. Li ta'awunihima bidzalika 'ala dzulmi, karena dua-duanya saling tolong menolong di atas kezaliman. Kama jaratil 'adatu bainal asyiq wal ma'syuqin, ya, bainal usyaq wal ma'syuqin, sebagaimana kebiasaan antara orang-orang yang jatuh cinta dengan teman-teman gelap mereka. Min i'anatil asyiq li ma'syuqihi, di mana orang-orang yang asyik ini membantu maksudnya, ala ma fihi dzulmun bagha wa bagyun wa udwan, ya, membantu maksudnya dan dia melakukan apa-apa yang di dalamnya ada tindakan-tindakan kezaliman, pelanggaran hak dan permusuhan. Hatta rubama yas'alu fi mansibin, bahkan dia seringnya asyik ini membantu dia dalam jabatan la yaliqu bihi, atau dalam tugas yang tidak layak baginya, wala yasluh limithlihi, dan tidak pantas untuk dia lakukan. Wa fi tahsili mali ghairihi min ghairi hilli, juga dalam upaya untuk mendapatkan harta dari yang bukan haknya, dari bukan dari yang tempatnya, bukan dari tempat asalnya, tempat yang halal bagi dia. Wa fi sitalatihi ala ghairihi, dan juga kesombongannya dan perbuatannya, ya, terhadap orang lain, kejahatannya terhadap orang lain. Fa idza ikhtasama ma'syuquhu, nah ketika ma'syuqnya itu ikhtasama, bertikai, wa ghairuhu au tasyakaya, atau saling mengeluhkan, mengadukan, lam yakun illa fi janibil ma'syuq zaliman kana au madluman, ya, maka si asyik ini pasti dia akan berada di sebelah ma'syuqnya, baik itu sebagai orang yang zalim ataupun ya sebagai orang yang terzalimi. Nah, apapun juga keadaan maksudnya, dia akan menjadi pembelanya, menolongnya. Hada ila ma yandammu ila dzalika min dhulmil asyiq linnas bitahayyul ala akhdi amwalihim. Ini kalau misalnya ditambahkan kepada perbuatan ini, ya, ini perbuatan zalim dari asyik ini tadi terhadap orang lain dengan tipuannya, upayanya untuk mendapatkan harta orang lain. Wa tawassul biha, dan dia berusaha dengan harta tersebut untuk sampai berhubungan ilal ma'syuq, dengan kekasih gelapnya, bisyarqah, ya, dengan mencuri, au ghasab, dengan merampas, au khianat, atau dengan khianat, au yamin kadhibah atau dengan sumpah palsu, au qata'a tariqa, au qata'a tariqin, au qata'a tariqin, atau dia membegal di jalanan, wa nahwi dzalik. Demi banyak kan kejadian seperti ini. Nah, yang demi untuk mendapatkan tidak peduli orang itu. Nah, dan dia tidak peduli juga, udah jadi istri, seseorang ataupun pasangan punya suami orang, tidak peduli. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berhubungan, dan itu kemudian dia pun juga berusaha bagaimana supaya untuk bisa terus berhubungan yang tanpa diketahui oleh pemiliknya, entah itu istrinya atau suaminya atau majikannya. Nah, dengan bagaimana, dan juga dia ini supaya tidak ketahuan kalau belanja terus kurang, atau dia istri sebagai seorang istri mungkin juga supaya tidak ketahuan oleh suaminya, bagaimana caranya supaya belanjaan itu tetap, entah itu dengan dia mencuri ataupun dengan perbuatan di sini disebutkan oleh beliau. Wa rubbama adda dzalika ila qatlin nafs, bahkan sering membawa kepada pembunuhan jiwa allati harramahallah liya'khudha malahu, untuk dia rampas hartanya, yatawassalu bihi ila ma'syuqihi, yang supaya bisa dengan harta itu dia bisa berhubungan dengan kekasih gelapnya. Nah, fa kullu hadhihi al-afat wa adha'afuha wa adha'afiha tansha'u min isqi suwar. Semua kerusakan ini, ya, dan seterusnya, kerusakan yang lebih parah lagi, itu semua muncul dari gara-gara apa? Isqus suwar. Gampang jatuh cinta lihat rupa. Tapi gambarannya kalau diartikan secara bebas ya seperti itulah. Artinya dia udah gampang jatuh
jatuh cinta. Lihat rupa ganteng, cantik. Nah, udah. Nggak peduli itu istri orang atau suami orang. Nah. Rubama hamala 'ala al-kufri was-sarih. Bahkan seringnya juga membawa kepada kekufuran yang tegas, yang terang-terangan. Wa qad tanassara jama'atun. Bahkan ada sekelompok orang yang akhirnya jadi Kristen, jadi Nasrani. Mimman nasya'a fil Islam bisababil ishq. Sekelompok orang, berarti banyak yang telah berubah, murtad dari Islam. Padahal dia tumbuh mimman tansya' fil Islam. Yang pernah Anda ceritakan pertama di kalam di masa Syafi'in, Ibnu Abdurrahim. Nah, hafizul Quran. Ketika mengepung sebuah benteng, lihat ternyata di dalam benteng itu keluar anak seorang pendeta. Tertarik dia. Mestinya dia tundukkan pandangan, tapi ternyata dia, akhirnya bisa berhubungan. Saya lamar kamu. Boleh, tapi kalau asal kamu benci dengan agama Muhammad. Keluar dia dari Islam. Ketika teman-temannya menyerbu melihat, loh kamu kok di sini? Sudah beranak, sudah punya anak. Dalam benteng yang dulunya ingin mereka taklukkan. Subhanallah. Mana hafalan Qur'anmu? Tidak ada yang kuhafal lagi kecuali 2 ayat. Salah satu yang antaranya, Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Itu tok. Ini. Nah, kemudian muadzin Mesir itu, ya, mau naik mau adzan, lihat, ternyata ada. Subhanallah. Akhirnya dia subhanallah, belum sempat dia adzan, naik mati. Padahal sudah dia dalam keadaan murtad. Qala rahimahullah, wa qad tanassara jama'atun mimman nasha'a fil Islam bisababil ishq. Kama jara li ba'dil muadzinin hina absara imra'atan jamilatan 'ala sathih. Bagaimana terjadi pada sebagian muadzin ketika dia melihat seorang wanita yang cantik di atas atap. Fafutina biha, terfitnah, tergoda. Fanazala wa dakhala 'alaiha. Dia masuk. Nah, dia masuk, kemudian turun, kemudian masuk kepadanya. Wa sa'alaha nafsaha, dia minta dirinya. Nah, faqalat hiya nasraniyah. Dia beragama Nasrani. Fa in dakhalta fi dini tazawwajtu minka bika. Kalau kamu mau masuk agamaku, saya mau nikah dengan kamu. Dan betapa banyak. Nah, di zaman kita terjadi seperti ini. Nah, fa fa'ala, dia pun melakukan. Faraqaf dzalikal yaum ala darajatin indahum. Dia kemudian naik pada suatu ketika hari itu dia naik tangga yang ada pada mereka, fasaqata minha, jatuh dari tangga tersebut, famata, dan mati. Nah, belum sempat dia menikmati wanita tersebut, agamanya sudah lenyap. Nah, ini orang Padang bilang siku capang, siku capeh. Nah, seekor terbang, seekor lepas, nggak dapat apa-apa. Dunia tidak, akhirat tidak. Dunia tidak, akhirat tidak. Dunia nggak dapat dia perempuan tersebut. Akhirat, agamanya hilang. Hilang. Zakara dzalika Abdul Haq fi Kitabil Aqibah lahu. Allah Abdul Haq ini adalah Abdul Haq Al-Isbili wallahu alam. Qala wa idza arada an-nasara an yunassiru al-asira arawhu imra'atan jamilah. Dan ini sering. Nah, dan bukan hanya ketika mereka jadi tawanan, kaum muslimin jadi tawanan. Nah, ya, diupayakan untuk mengikat remaja-remaja, putra-putri, bagaimana mereka bisa saling berhubungan. Yang satu, kalau yang misalnya yang diincar laki-laki, disodorkan, nah, gadis-gadis yang cantik dari kalangan mereka. Kalau yang disodorkan, yang diincar perempuan, yang disodorkan laki-laki yang ganteng, terpelajar, punya kedudukan, masya Allah, pokoknya sebab, nah, jadi idola di kalangan. Nah, ini bukan rahasia lagi, iya kan? Bukan rahasia lagi.
Dan itu sejak kita mulai berada di Jawa ini. Mulai sampai itu disebutkan waktu itu memang tahun 2000 diupayakan untuk Jawa ini sudah Kristen semua. Kalau Jawa sudah bisa, Indonesia sudah mudah. Kalau Indonesia sudah mudah, Asia Tenggara sudah mudah. Kalau Asia Tenggara sudah mudah, tinggal ngadapin Saudi. Tapi alhamdulillah, wa makar Allah. Di antara mereka ada yang masuk Islam. Masuk orang-orang yang sekolah di misionaris. Dulu pernah terkenal namanya perempuan. Sampai dia bolos, tiap masuk gereja itu bolos, tapi dia bisa menyebutkan saya duduk di sini, padahal dia nggak masuk gereja, cerita dan dibenarkan. Ada lagi yang sampai, itu ya berapa puluh tahun yang lalu yang memang marak. Dan saya juga sempat kaget, teman-teman fakultas SMP-nya mereka terbawa. Ada yang dua orang satu grup, ya, satu kelompok dalam grup yang tunjuk fakultas. Ternyata masya Allah dulunya SMP-nya muslimah. Yang satu sekarang jadi dokter spesialis di Boyolali, perempuan. Yang satunya lagi yang nggak tahu di mana, orang Klaten. Dua-duanya orang Klaten. Cerita kalau dia dulunya adalah orang tuanya adalah muslim. Seringnya terjadi karena pasangan-pasangan ini. Dan itu beberapa waktu di majalah Panjimas juga disebutkan trik mereka. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam, Allah beri hidayah. Kita benci, tapi nggak bisa kita mau diperangi. Kita di negara, mereka kadang tetangga kita, bahkan mungkin sebagian ada yang berkerabat, anak pamannya atau sepupunya atau malah pamannya, ada yang malah itu adalah orang tuanya, ya. Qala wa idza arada an-nasara an yunassirul asira arahu imra'atan jamilah. Mereka perlihatkan wanita yang cantik. Wa amaruha, mereka perintahkan wanita tersebut an tutmi'ahu fi nafsiha, untuk membuat laki-laki tadi, tawanan itu tadi tergoda, tertarik kepada dia. Hatta idza tamakkana hubbuha, ketika sudah tumbuh rasa cinta kepada wanita tadi dalam hati tawanan tadi, min qalbihi, di hati tawanan tadi, badzalat lahu nafsaha, dia akan tawarkan dirinya, indakhala fi diniha, kalau kamu mau masuk agama saya mau, saya rela. Fahunalika, disinilah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah kuatkan orang-orang yang beriman. Dan ini bukan cuma mereka, kadang-kadang orang-orang yang dari kalangan Syiah Ismailiyah seperti itu jahatnya juga. Pernah diceritakan di antara murid-murid Syekh Namukbil rahimahullah, ada orang-orang Libya. Diceritakan orang-orang Libya ini sempat pulang atau tertangkap, ditawan, waktu itu masih Muammar Gaddafi, ya, walhamdulillah matinya ngenes. Ya, benci sekali kepada dakwah. Ini di sana tertawan itu semua katanya pengawal Muammar ini perempuan semua, pengawal pribadinya itu perempuan. Itu mereka tertawan, digoda supaya mau dengan perempuan-perempuan ini. Ternyata tidak mempan, dikasih bius, dikasih perangsang sama sekali, tidak tertarik. Akhirnya apa? Jengkel mereka, benci mereka, dendam, nggak bisa menyalurkan hasratnya. Ini orang kok berdua, kemudian apa? Betul-betul udah putus asa, akhirnya apa? Disuntiklah obat perangsang ke seekor gorila betina. Tahu kan gorila betina? Itu masuk, dilepaskan pada dua orang ini yang
temannya itu mungkin salah satu beda kamar, itu melihat temannya yang ternyata diincar itu dan dimasukkan kepadanya gorila ini, enggak juga bergeming, enggak juga terjadi. Akhirnya apa? Dihabisi, dicakar-cakar sampai hancur oleh gorila tersebut. Teman yang melihat stres berat, betul-betul kayak orang gila melihat ngerinya, melihat kekejaman. Dibantai dengan gorila ini, betina ini di depan matanya. Itu dia sempat lepas, kemudian cerita kepada teman-teman, itu yang sampai. Nah ini, walau kalau misalnya itu pun itu apa, ya kejadiannya memang sudah lewat. Nah, wallahu alam juga tentang kebenaran, karena memang tidak banyak di ekspo diceritakan. Nah, tapi bukan kalau misalnya apa, bukan mustahil. Qala wa fil ishq min zulmi kulli wahidin minal ashiq wal ma'shuq li sahibihi bi muawanatihi lahu 'alal fahisyah wa zulmihi li nafsihi. Nah, pada cinta ini, ya, perbuatan isyq ini ada kezaliman dari masing-masing. Asyik wal ma'syuq menzalimi lawannya, pasangannya. Dengan apa? Membantu dia untuk berbuat keji. Si A membantu si B untuk berbuat keji, si B juga membantu si A untuk berbuat keji. Gimana caranya? Janjian, nanti kamu di sana atau nanti. Nah, ya, di samping membawa juga menzalimi diri masing-masing. Fa kullun minhuma zalimun li nafsihi wa sahibihi. Jadi masing-masing menzalimi dirinya juga menzalimi pasangannya. Wa zulmuhuma muta'addin ilal ghair kama taqaddam. Dan kezaliman keduanya tidak hanya terbatas pada dirinya dan mereka berdua, tapi juga mengenai korban yang lain. Yang ini kepada suaminya atau istrinya atau kerabatnya, ini juga pada suaminya, kerabatnya atau juga anak-anak mereka. Wa a'zamu min dzalika, lebih parah lagi adalah zulmuhuma bisyirk, kezaliman keduanya dengan syirik. Faqad tadammana al-ishqu anwa' adh-dhulmi kulliha. Apa syiriknya? Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada aturan Allah, padahal itu jelas salah. Itu di antara, dia lebih melanggar pelanggaran yang disebutkan oleh beliau. Syirkut ta'ah, ya, syirkul mahabbah. Wal ma'syuq, adapun ma'syuq, idza lam yattaqillaha fa innahu yu'arridul asyiq lit-talaf. Nah, sedangkan ma'syuq, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia akan menyodorkan asyik itu, pasangan yang orang yang mencintai dia itu, kepada kehancuran. Wa dzalika dzulmun minhu. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, kok bisa dalam ini seperti ini? Ya, kalau dia mengingatkan, ingat, ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, ya, berhenti, taubat kepada Allah. Putuskan semua jalan, ya, semua sebab yang mengantarkan kepada itu. Nah, kalau tidak, dia berarti menyodorkan maksud asyiknya kepada kebinasaan, dan itu kezaliman. Kezaliman. Dia menzalimi, orang yang dikatakannya mencintai dia tadi, pasangan gelapnya. Bi an yutmi'ahu fi nafsihi. Dengan apa? Membuat munculnya raghbah, tamak pada diri asyiknya kepada dia. Wa yatazayyanu lahu, dan dia menghiasi supaya si asyik ini semakin semangat ngejar dia, mencintai dia. Wa yastamiluhu bi kulli tariq, dan dia berupaya untuk datang atau cenderung sampai kepada dengan segala macam cara untuk bisa mail kepadanya. Hatta yastakhrija minhu malahu wa naf'u, sampai akhirnya dia betul bisa mengeluarkan keluar darinya harta dan manfaatannya. Wala yumakkinuhu min nafsihi, tanpa dia mau memberikan kekuatan, kedudukan, artinya kesempatan kepada asyiknya untuk dirinya. Misalnya, Allah yazula gharduhu bi qada'i watarihi minhu, agar hilang ambisinya dengan menuntaskan, yakni hasratnya dari orang tersebut. Fa huwa yatumuhu su'al adab. Nah, berarti kalau misalnya ini diceritakan oleh beliau, kalau maksudnya ini misalnya atas sama-sama juga perempuan atau dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Ini perempuan dengan laki-laki dengan laki-laki, yang akhirnya apa? Sampai bisa dia, saking dia mendolim, dia dikatakan beliau
menyodorkan asyiknya ini kepada kebinasaan, dia diperas misalnya. Diperas. Nah, kalau kamu mau ya, dia berusaha untuk supaya dapatkan tujuannya. Sementara dia tidak, apa istilahnya, jual mahal lah. Nah, ya, dilihat oleh, pegang jangan, dia ini pun tahu. Ya, dia gerogoti, dia paksa diperas supaya keluar hartanya, manfaatnya, tanpa dia memberikan kesempatan untuk mendekati dirinya. Nah, wa huwa yasumuhu su'al adab, dan berarti dia menimpakan azab siksaan yang buruk kepada asyiknya. Wal asyik rubama qatala ma'syuqahu, dan boleh jadi si asyik ini membunuh maksud ini tadi liyashya nafsahu minhu, demi terpuaskan dirinya. Nah, demi terpuaskan dirinya. Nah, wala siyama idza jaa bil wisal li ghairi. Idza jada bil wisal li ghairi. Apalagi kalau misalnya jada bil wisal li ghairi, dia ini artinya untuk berusaha untuk betul-betul memang sampai kepada tujuan yang lainnya. Fakam lil ashq min qatilin min al janibain. Nah, betapa banyak yang karena korban cinta ini banyak korban dari dua pihak. Asyiknya terbunuh, maksudnya juga terbunuh. Nah, ya, dapat berita, saya mungkin bukan, subhanallah. Nah, pasangan bukan suami istri, tewas. Nah, ya, ditemukan mayat, ternyata sudah berkeluarga, seorang kuli atau seorang wanita. Subhanallah. Nah, wa kam qad azala min ni'matin. Ya, betapa banyak nikmat yang telah dia hilangkan. Nikmat dia mungkin punya pasangan, sudah menjadi orang yang ikhlas.